Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nadia adalah wanita muda berusia 27 tahun yang selalu menjadi kebanggaan keluarganya. Lahir dari keluarga menengah atas, ia tumbuh di lingkungan yang penuh ambisi dan standar tinggi. Ayahnya, Pak Ahmad, adalah pensiunan pegawai negeri yang sangat dihormati, sementara ibunya, Bu Ratna, mengelola butik kecil yang sukses. Dari kecil, Nadia diajarkan bahwa kesuksesan diukur dari pendidikan, karir, dan, tentu saja, pasangan hidup yang sepadan. Dengan gelar sarjana dari universitas ternama dan pekerjaan yang stabil sebagai editor di sebuah perusahaan media, Nadia memenuhi hampir semua ekspektasi keluarganya. Semua, kecuali satu, pasangan hidup. Dalam pandangan keluarganya, pasangan Nadia kelak haruslah seseorang yang mampu memberikan kehidupan yang lebih baik, setidaknya setara dengan mereka. Namun, takdir memiliki rencana lain. Suatu hari, dalam perjalanan menuju kantor, Nadia mengalami kejadian yang akan mengubah hidupnya. Mobilnya mendadak mogok di tengah jalan. Hari itu adalah pagi yang sibuk, dan Nadia harus menghadiri rapat penting. Panik, ia mencoba menghubungi bengkel dan layanan darurat, tetapi semua respons yang ia dapatkan adalah, "Kami sedang penuh." Sambil berdiri di tepi jalan, bingung dan frustrasi, Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tepat saat itu, seorang pria dengan jaket ojek online berhenti di depannya. "Maaf, Mbak, mobilnya kenapa?" tanya pria itu. Wajahnya tampak ramah, dan matanya menunjukkan ketulusan. "Mobil saya tiba-tiba mati, Mas. Saya nggak tahu kenapa, dan saya ada rapat penting di kantor. Lagi buru-buru banget," jawab Nadia dengan nada cemas. Pria itu, yang kemudian Nadia ketahui bernama Bayu, mengamati mobilnya sebentar. Setelah mencoba memeriksa beberapa bagian, Bayu menyimpulkan bahwa mobil tersebut tidak bisa langsung diperbaiki di tempat. Kelihatannya harus dibawa ke bengkel. "Mbak, tapi kalau Mbak buru-buru, saya bisa antar ke kantor dulu. Mobilnya nanti saya bantu urus setelah itu," tawarnya dengan nada meyakinkan. Awalnya, Nadia ragu menerima tawaran itu. Namun, karena waktu terus berjalan dan tidak ada pilihan lain, ia akhirnya setuju. Sepanjang perjalanan, Bayu mengemudi dengan tenang. Ia sesekali melontarkan candaan ringan yang berhasil membuat Nadia tertawa, meskipun sebelumnya ia sempat merasa tegang. Setelah sampai di kantor, Nadia merasa sangat berterima kasih. Ia menawarkan uang tambahan kepada Bayu sebagai tanda terima kasih, tetapi Bayu menolaknya dengan sopan. "Udah cukup kok, Mbak. Yang penting Mbak bisa sampai tepat waktu. Semoga rapatnya lancar." "Ya," katanya sambil tersenyum. Hari itu menjadi awal dari hubungan mereka. Bayu mulai menghubungi Nadia melalui pesan singkat, menanyakan kabar atau sekadar berbicara tentang hal-hal ringan. Nadia, yang awalnya hanya merasa berterima kasih, perlahan mulai tertarik pada sosok Bayu. Meski pekerjaannya sederhana, Bayu memiliki kepribadian yang hangat, rendah hati, dan selalu optimis. Mereka mulai sering bertemu, meski hanya sekadar makan di warung pinggir jalan atau minum kopi di kedai kecil. Bayu selalu memiliki cara untuk membuat Nadia merasa nyaman. Di balik penampilannya yang sederhana, Nadia melihat sosok pria yang memiliki pandangan hidup yang kuat. "Hidup itu bukan soal apa yang kita punya, Mbak, tapi soal gimana kita bisa mensyukuri apa yang ada," kata Bayu suatu sore saat mereka berbincang. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Nadia. Meski Nadia mulai merasa yakin dengan Bayu, ia tahu perjalanan cinta mereka tidak akan mudah. Ia sadar keluarganya tidak akan menerima Bayu dengan mudah. Keluarga Nadia memiliki ekspektasi yang tinggi, terutama ibunya. Bu Ratna seringkali membanggakan Nadia di depan teman-temannya, mengatakan bahwa anak perempuannya pasti akan menikah dengan pria sukses. Ketika akhirnya Nadia memutuskan untuk memperkenalkan Bayu kepada keluarganya, ia tahu bahwa ia sedang membawa Bayu ke dalam situasi yang sulit. Bayu sendiri sebenarnya sempat ragu ketika Nadia mengutarakan niatnya. "Kamu yakin, Nat? Aku nggak mau kamu jadi ribet gara-gara aku," kata Bayu.
Tentu aku yakin. Aku tahu keluargaku mungkin susah menerima. Tapi aku nggak peduli. Yang penting aku cinta sama kamu, jawab Nadia tegas. Pertemuan pertama mereka di rumah keluarga Nadia berlangsung canggung. Bayu datang dengan pakaian terbaik yang ia miliki, kemeja putih polos dan celana hitam. Meski sederhana, ia tampil rapi. Namun, sambutan keluarga Nadia dingin. Bu Ratna menatap Bayu dari atas ke bawah dengan tatapan penuh penilaian. Jadi, kamu kerja apa? Tanya Bu Ratna tanpa basa-basi. Saya pengemudi ojek online, Bu, jawab Bayu dengan jujur. Ruangan itu mendadak hening. Ayah Nadia hanya menghela napas panjang. Sementara Rina, kakak Nadia, tersenyum sinis. Nadia, kamu serius? Kamu lulusan universitas top, kerja di kantor besar, tapi pilihannya ini. Tegur Bu Ratna setelah Bayu keluar untuk mengambil minuman di dapur. Bu, Bayu itu orang baik. Dia pekerja keras, tulus, dan selalu mendukung aku. Apa salahnya? Balas Nadia, berusaha mempertahankan pilihannya. Namun, kata-kata Nadia tidak cukup untuk meluluhkan hati keluarganya. Mereka terus mencoba memengaruhi Nadia agar meninggalkan Bayu. Bahkan, mereka mulai memperkenalkan Nadia kepada pria-pria lain yang mereka anggap lebih layak. Dengar, Nat, hidup itu nggak cuma soal cinta. Kamu mau makan cinta kalau nanti susah? Bayu itu nggak akan bisa kasih kamu kehidupan yang layak, kata Rina suatu malam. Aku nggak peduli. Aku tahu Bayu bukan orang kaya, tapi aku yakin dia akan selalu berusaha untuk membahagiakan aku. Itu lebih dari cukup, balas Nadia tegas. Setelah melalui perdebatan panjang, keluarga Nadia akhirnya memberikan restu, meskipun dengan berat hati. Pernikahan mereka digelar sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan sahabat. Nadia dan Bayu tidak memiliki pesta mewah, hanya sebuah resepsi kecil di aula lingkungan rumah. Namun, kebahagiaan terlihat jelas di wajah keduanya. Aku nggak bisa janji kita akan hidup tanpa masalah, Nat, tapi aku janji akan selalu ada untuk kamu. Apapun yang terjadi, kata Bayu saat mereka bertukar janji pernikahan. Di balik kebahagiaan mereka, Nadia tidak tahu bahwa Bayu menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya suatu hari nanti. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Nadia dan Bayu semakin merasa nyaman satu sama lain. Namun, meskipun kehidupan mereka tampak sederhana dan penuh kebahagiaan, masih banyak masalah yang harus mereka hadapi. Salah satunya adalah perbedaan pandangan dengan keluarga Nadia, yang mulai terasa semakin tajam. Keluarga Nadia, terutama ibunya, Bu Ratna, semakin sering mengungkit pilihan Nadia untuk bersama Bayu. Setiap kali mereka bertemu, Bu Ratna selalu memberikan komentar yang tidak bisa tidak membuat Nadia merasa canggung. Bayu itu pekerja keras. Iya, tapi dia bukan orang yang punya banyak ambisi. Aku khawatir kamu akan terjebak dengan kehidupan yang biasa-biasa saja, Nat, ujar Bu Ratna suatu sore ketika Nadia pulang dari rumah orang tuanya. Nadia hanya menghela napas. Dia sudah mendengar banyak komentar seperti itu, tetapi entah kenapa, hatinya tetap memilih Bayu. Bu, aku tahu Bayu bukan orang kaya, tapi dia punya prinsip hidup yang jelas. Dia bekerja keras untuk kita, dan dia selalu mendukung aku. Apa salahnya, Bu? Yang salah itu bukan dia, Nat. Yang salah itu cara kamu menilai hidup. Kamu seorang editor di perusahaan besar, punya masa depan cerah. Kenapa memilih hidup seperti itu? Bu Ratna membalas, tampak kesal. Nadia merasa perasaan dan keputusannya semakin terpojokkan. Meski hatinya tahu bahwa ia mencintai Bayu, ia juga tahu bahwa keluarganya berharap lebih. Mereka menginginkan seseorang yang bisa memberikan hidup yang lebih baik. Seseorang yang setara dengan status mereka. Suatu hari, Nadia merasa semakin tertekan. Ia tidak ingin terus-terusan berada di antara keluarga dan Bayu, keduanya yang sangat ia cintai. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Bayu tentang perasaannya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Bayu. Keluargaku tidak berhenti membandingkan kita dengan orang lain. Mereka ingin aku dengan seseorang yang lebih mapan, yang bisa memberikan segalanya untuk aku, ujar Nadia dengan raut wajah lelah. Bayu duduk di sebelahnya, menggenggam tangan Nadia. Nat, aku tahu ini berat. Aku paham kalau keluarga kamu menginginkan yang terbaik buat kamu.
Tapi kamu harus tahu, aku akan selalu ada untuk kamu, apapun yang terjadi. Yang penting bagi aku adalah kita bisa bahagia bersama." Meskipun kata-kata Bayu menenangkan hatinya, Nadia masih merasa cemas. Terkadang, ia merasa ragu jika mereka benar-benar bisa melawan ekspektasi keluarga dan hidup dengan bahagia, hanya mengandalkan cinta mereka. Di sisi lain, Bayu mulai merasa ketegangan di antara mereka semakin membesar. Ia seringkali melihat raut wajah Nadia yang tegang setiap kali berbicara dengan keluarganya. Bayu tidak ingin Nadia merasa terjebak, tetapi di satu sisi, ia juga tahu bahwa keputusannya untuk terus hidup sederhana akan membawa dampak pada hubungan mereka. Suatu malam, setelah sebuah pertemuan keluarga yang lagi-lagi diwarnai ketegangan, Bayu merasa perlu untuk memberikan Nadia sebuah pengertian lebih dalam. Mereka duduk berdua di warung kopi, tempat biasa mereka menghabiskan waktu bersama. "Nat, aku tahu hidup kita nggak mudah. Aku tahu kamu merasa harus memilih di antara aku dan keluargamu. Tapi aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku akan tetap jadi suami yang berusaha mencintaimu seutuhnya," ucap Bayu dengan suara yang lembut. Nadia menatapnya, mata penuh kebingungannya. "Aku hanya nggak tahu, Bayu. Aku nggak mau terus-terusan merasa bersalah karena memilih kamu. Keluargaku, mereka tidak mengerti kita." Bayu menghela napas, tampak berpikir sejenak. "Aku tahu, Nat. Mungkin kita nggak bisa memenuhi harapan mereka. Tapi satu hal yang aku tahu, aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. Kita mungkin nggak punya segalanya, tapi kita punya cinta yang luar biasa, dan itu lebih dari cukup untuk aku." Nadia tersenyum, meskipun ada kekhawatiran yang tetap mengendap di hati kecilnya. Kehidupan mereka, meskipun penuh dengan kebahagiaan, terasa semakin terpojok oleh pandangan keluarga yang tidak sejalan dengan pilihan hidupnya. Di luar rumah mereka, dunia yang terus berjalan membuat mereka harus bertanya pada diri sendiri, apakah cinta cukup untuk mengatasi semua tekanan dari luar? Dan seberapa jauh mereka harus bertahan melawan arus ekspektasi sosial yang begitu besar? Di tengah keraguan yang semakin besar, keluarga Nadia mulai memberikan tekanan yang lebih keras. Tidak hanya ibu dan kakaknya yang terus-menerus mengkritik hubungan mereka, bahkan ayahnya mulai berbicara serius mengenai pernikahan Nadia. "Apa kamu benar-benar yakin, Nat? Bayu itu bukan orang yang bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu. Kamu sudah memiliki banyak yang lain yang bisa menjamin masa depanmu. Kenapa harus memilih jalan yang sulit ini?" ujar ayah Nadia suatu malam, setelah Nadia dan Bayu pergi mengunjungi orang tuanya. Nadia mencoba menjelaskan, tetapi setiap kata yang keluar hanya membuat ayahnya semakin cemas. "Ayah tahu kamu dewasa, Nat. Tapi hidup ini bukan hanya tentang cinta. Kamu harus berpikir jauh ke depan." Hal ini mulai mempengaruhi Nadia. Ia merasa hatinya terbagi antara mencintai Bayu dan memenuhi harapan keluarganya. Akankah ia tetap teguh pada pilihannya atau menyerah di tengah tekanan besar yang datang dari semua arah? Kini, Nadia dan Bayu harus menghadapinya, mengetahui bahwa hubungan mereka semakin diuji. Mereka harus menemukan cara untuk tetap bersama di tengah berbagai rintangan yang datang, terutama yang berasal dari pihak keluarga yang tidak ingin menerima Bayu dalam kehidupan mereka. Hari-hari setelah pertemuan dengan orang tuanya terasa semakin berat bagi Nadia. Setiap kali ia bertemu dengan keluarganya, hatinya dipenuhi dengan kebingungannya. Mereka semakin sering menanyakan apakah ia yakin dengan keputusan hidupnya, apakah ia benar-benar ingin menghabiskan hidup bersama Bayu, seorang pria yang hanya pengemudi ojek online. Mereka tidak peduli dengan semua hal baik yang ada dalam diri Bayu. Yang mereka pedulikan hanyalah status sosial dan kekayaan. Sementara itu, Bayu tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi Nadia. Ia tahu betul bahwa keluarga Nadia tidak menerima dirinya dengan mudah, dan seringkali ia merasa dirinya menjadi beban bagi Nadia. Meski begitu, ia berusaha untuk tetap rendah hati dan tidak menyerah. Bayu terus bekerja keras untuk memastikan mereka tetap bisa menjalani hidup yang sederhana tapi bahagia, meski kadang ia merasa lelah dan putus asa. Namun, ia tahu bahwa hanya dengan cinta mereka bisa menghadapi segalanya. Sore itu, setelah kembali dari kantor, Nadia duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Pikiran-pikirannya berkecamuk tentang pilihan hidupnya. Ia memikirkan perkataan ibunya yang selalu merasa Bayu tidak cukup baik untuknya.
Ia memikirkan ayahnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kekecewaan. Bahkan, kakaknya, Rina, yang semula hanya sekadar menyindir, kini mulai menunjukkan ketidaksukaan yang lebih jelas terhadap Bayu. "Nat, kamu nggak bosan ya hidup begini terus? Bayu itu nggak bisa memberi kamu masa depan yang cerah." "Loh," kata Rina dengan nada cemas saat mereka makan malam bersama beberapa hari yang lalu. "Aku nggak bisa begitu, Rina. Aku mencintainya. Dan aku nggak merasa hidup kami kurang," jawab Nadia tegas, meski dalam hatinya ada keraguan yang mulai muncul. Bayu, yang melihat perjuangan Nadia untuk mempertahankan hubungan mereka, merasa tertekan. Ia tahu betul bahwa jika ini terus berlangsung, ia tidak ingin Nadia terus-menerus merasa tersudutkan antara keluarganya dan dirinya. Suatu malam, setelah makan malam yang terasa canggung, Bayu memutuskan untuk berbicara dengan Nadia. "Nat, aku nggak mau kamu merasa tertekan terus karena aku. Aku tahu keluargamu punya ekspektasi besar terhadapmu. Aku tidak ingin jadi penghalang antara kamu dan keluarga kamu," kata Bayu dengan suara pelan, namun penuh penyesalan. "Apa maksudmu, Bayu? Kamu ingin kita berpisah?" Nadia bertanya, suaranya agak tersentak. Ia tidak tahu harus merasa lega atau kecewa dengan kata-kata Bayu. Bayu menggelengkan kepala. "Bukan itu maksudku. Aku cuma nggak mau kamu merasa terjebak. Jika itu berarti kamu harus meninggalkan aku untuk kebahagiaan keluargamu, aku akan menerima itu. Aku tidak ingin kamu menanggung beban yang tidak perlu hanya karena aku." Nadia terdiam. Perasaan bingung dan terpecah menghantui dirinya. Bayu sudah menunjukkan segala usaha dan pengorbanannya. Namun ia tahu bahwa keluarganya masih menilai Bayu hanya berdasarkan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online. Tidak ada yang melihat Bayu sebagai pria yang penuh kasih, rendah hati, dan penuh semangat. Sementara itu, Nadia tetap berusaha menjaga hatinya. Ia tahu, meskipun keluarganya terus-menerus memberi tekanan, perasaan cintanya kepada Bayu tidak bisa begitu saja hilang. Nadia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang harapan keluarga yang tidak sesuai dengan pilihannya. Pada suatu akhir pekan, Nadia memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuanya lagi. Ia berharap bisa berdiskusi lebih terbuka dengan mereka mengenai perasaannya. Ketika ia tiba di rumah, ibu dan ayahnya sudah menunggunya di ruang tamu. Mereka langsung memulai percakapan yang berat. "Nat, kamu harus serius dengan pilihan hidupmu. Kamu sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang terbaik untuk masa depanmu," kata Bu Ratna, ibu Nadia, dengan nada yang tegas. "Aku tidak mau kamu nanti menyesal dengan hidup yang penuh ketidakpastian hanya karena cinta." "Apa maksud ibu, Bu?" tanya Nadia dengan suara lembut, namun tampak cemas. "Aku sudah dewasa dan bisa membuat keputusan sendiri. Aku mencintai Bayu, dan itu adalah keputusan yang sudah kupertimbangkan matang-matang." Ayahnya, Pak Ahmad, ikut menyela. "Nat, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Bayu memang terlihat baik, tapi kita tahu dia tidak punya masa depan yang jelas. Kamu sudah berjuang keras untuk mencapai posisi kamu sekarang, dan kami tidak ingin kamu terjebak dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian." Nadia merasakan beratnya beban keluarga yang terus-menerus mendorongnya untuk mengabaikan perasaannya demi mencapai kebahagiaan yang mereka pikir tepat. Nadia merasa bingung, tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskan bahwa ia memilih Bayu bukan karena kekayaan atau status sosialnya, tetapi karena kualitas pribadi Bayu yang jarang ia temui pada pria lainnya. Namun, setelah percakapan itu, Nadia merasa semakin jauh dari keluarganya. Ia merasa dirinya terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Bahkan, ibunya mulai menunjukkan sikap yang lebih dingin terhadap Bayu setiap kali mereka bertemu. Dan Rina tidak berhenti memberikan komentar sinis. "Mbak, kita punya banyak pilihan lain yang lebih layak. Kenapa harus memilih dia? Kalau cuma masalah cinta, itu tidak cukup. Cinta nggak bisa bayar tagihan," kata Rina suatu malam saat mereka berbicara di meja makan. Kalimat Rina itu terus terngiang di kepala Nadia. Ia tahu bahwa keluarganya tidak akan pernah sepenuhnya menerima Bayu jika ia terus melanjutkan hubungan ini. Pada saat itu, Nadia merasa dilema yang semakin berat. Apakah ia harus mengikuti kata-kata keluarganya dan meninggalkan Bayu demi hidup yang lebih baik? Ataukah ia akan tetap bertahan meskipun ada banyak hal yang harus ia korbankan? Bayu, yang merasa ada jarak yang semakin besar antara dirinya dan Nadia, memutuskan untuk berbicara dengan Nadia.
Mereka duduk di kedai kopi kecil yang mereka sukai, tempat mereka biasa berbicara tentang segala hal. Nat, aku tahu kamu sedang tertekan dengan keluarga kamu. Aku bisa lihat itu dari mata kamu. Aku nggak ingin kamu merasa terbebani karena aku, kata Bayu, menatap mata Nadia dengan penuh perhatian. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Bayu. Keluargaku terus menekan aku untuk memilih jalan yang mereka inginkan. Mereka nggak pernah mengerti kenapa aku memilih kamu, jawab Nadia dengan suara yang mulai bergetar. Ia merasa air mata hampir menetes, tapi ia berusaha menahannya. Bayu menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Kamu nggak perlu khawatir tentang aku, Nat. Aku sudah tahu perasaan kamu. Tapi kamu harus tahu, aku nggak akan meninggalkan kamu. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sini untuk kamu. Aku nggak bisa menjanjikan hidup yang mudah, tapi aku bisa janji akan berusaha keras. Nadia menatap Bayu dengan mata yang penuh rasa sayang. Meskipun keluarganya tidak mengerti, ia tahu bahwa Bayu adalah orang yang tepat untuknya. Namun, bagaimana cara ia meyakinkan keluarganya untuk melihat Bayu seperti yang ia lihat? Bagaimana caranya agar mereka tidak hanya melihat status sosial Bayu, tetapi melihat kebaikan hati dan ketulusan yang ada dalam dirinya? Keputusan ini semakin sulit untuk diambil. Nadia tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang harus dihadapi. Sesuatu yang akan menguji sejauh mana ia bisa bertahan dalam mempertahankan cintanya kepada Bayu. Namun, Nadia juga menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa yakin dengan pilihan hatinya. Ia tidak bisa terus hidup dengan tekanan orang lain. Ia harus mengambil langkah untuk membuktikan bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri. Hari-hari berlalu dengan beban yang semakin berat bagi Nadia dan Bayu. Meskipun hubungan mereka tampak penuh cinta, kenyataan yang dihadapi di luar sana tidak semudah itu. Nadia semakin terperangkap di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia keluarganya yang penuh dengan harapan dan tuntutan, serta dunia Bayu yang penuh dengan kesederhanaan dan ketulusan. Setiap kali ia pulang ke rumah orang tuanya, ia merasa dirinya harus menjelaskan kembali keputusan hidupnya. Meskipun ia tahu bahwa keluarga tidak akan pernah benar-benar memahami pilihannya. Pada suatu sore, setelah pulang kerja, Nadia merasa sangat lelah. Ia memilih untuk mampir ke kedai kopi tempat ia dan Bayu sering menghabiskan waktu bersama. Ketika ia masuk, Bayu sudah menunggunya di pojok ruangan. Tampak seperti sedang menulis sesuatu di ponselnya. Begitu Nadia mendekat, Bayu tersenyum hangat. "Gimana hari ini?" tanya Bayu, mencoba mengalihkan perhatian Nadia dari kegelisahannya. Nadia duduk di seberang meja, menghela napas panjang. "Keluargaku semakin memaksa. Mereka nggak habis pikir kenapa aku terus memilih kamu. Mereka bilang aku terlalu idealis dan terlalu keras kepala. Mereka nggak mau lihat kenyataan kalau kamu nggak bisa memberi aku kehidupan yang layak." Bayu mendengarkan dengan penuh perhatian, meski dalam hatinya ia merasa kecewa. Ia tahu bahwa Nadia sedang berada dalam posisi yang sangat sulit, dan ia tidak ingin memperburuk keadaan dengan kata-kata yang bisa membuat Nadia semakin tertekan. Setelah beberapa saat diam, Bayu berkata pelan, "Nat, aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Aku tahu aku nggak bisa memberikan kemewahan yang mungkin mereka harapkan. Tapi yang bisa aku janji, aku akan terus berusaha untuk membahagiakanmu. Aku nggak punya banyak hal, tapi aku punya hati yang tulus." Nadia menatap Bayu, seolah mencari kekuatan dari kata-katanya. Bayu selalu bisa membuatnya merasa tenang, meskipun dunia di luar sana terasa kacau. "Aku tahu, Bayu, dan itu yang membuat aku semakin cinta sama kamu. Tapi aku nggak tahu berapa lama aku bisa bertahan seperti ini. Setiap kali aku pulang ke rumah, ibu selalu mengingatkan aku tentang statusmu. Ayah juga ikut menekan. Mereka bahkan menyarankan aku untuk berhenti melihat kamu." Bayu menundukkan kepala, berpikir sejenak. "Aku nggak ingin kamu harus memilih antara aku dan keluargamu, Nat. Tapi aku juga nggak bisa membiarkan kamu merasa terjebak hanya karena aku. Kalau kamu merasa itu terlalu berat, aku nggak akan memaksakan diri." Nadia merasa hatinya terluka mendengar kata-kata Bayu. Namun ia juga menyadari betapa tulusnya pria ini. Bayu selalu berpikir tentang kebahagiaannya, dan ia tidak ingin Nadia merasa kesulitan hanya karena hubungan mereka. Namun, Nadia merasa semakin bingung. Ia tahu bahwa keluarganya tidak akan pernah bisa menerima Bayu tanpa ada alasan yang jelas.
Semua yang mereka pedulikan adalah status sosial dan masa depan yang stabil, bukan cinta dan perasaan yang tumbuh di antara dirinya dan Bayu. Beberapa hari setelah percakapan itu, Nadia kembali ke rumah orang tuanya, mencoba untuk berbicara lebih terbuka dengan mereka. Namun, sepertinya suasana di rumah semakin tegang. Ibu dan ayahnya sudah menunggu di ruang tamu, tampak serius. "Nat, kamu harus mulai realistis. Bayu itu orang yang baik. Aku nggak membantah itu. Tapi dia nggak punya masa depan yang jelas. Kita semua tahu, hidup ini nggak cuma soal cinta, tapi soal kesiapan menghadapi hidup yang penuh tantangan," ujar Bu Ratna dengan nada yang masih penuh penekanan. "Bu, aku nggak mencari pria kaya. Aku nggak mencari kemewahan. Aku mencari seseorang yang bisa menghargai aku, yang bisa berjalan bersama aku, bukan hanya mengandalkan status atau harta," jawab Nadia dengan tegas, meskipun hatinya terasa berat. Pak Ahmad yang duduk di samping Bu Ratna menatap Nadia dengan penuh perhatian. "Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Nat. Kami khawatir kamu akan terluka jika terus melanjutkan hubungan ini. Kami tahu kamu punya cita-cita yang tinggi, dan Bayu, dia hanya pengemudi ojek online." Tiba-tiba, Nadia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa keluarganya tidak akan pernah bisa menerima Bayu hanya dengan alasan cinta. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang lebih dapat mereka pahami secara material. "Apa kalian pikir aku nggak tahu, kalau aku juga punya masa depan yang harus kuhadapi?" tanyanya dengan suara pelan namun penuh emosi. "Aku tahu, Nat. Kami tahu kamu cerdas dan punya masa depan cerah. Tapi kami nggak ingin kamu terjebak dalam kehidupan yang nggak jelas," kata ayahnya dengan nada yang lebih lembut, meskipun ia tetap merasa khawatir. Setelah percakapan yang penuh emosi itu, Nadia merasa semakin bingung dan lelah. Ia tahu bahwa keluarganya menginginkan yang terbaik untuknya, namun mereka tidak bisa melihat apa yang ia lihat dalam diri Bayu. Cinta, bagi mereka, bukanlah satu-satunya faktor yang penting dalam memilih pasangan hidup. Status, pekerjaan, dan keberhasilan finansial lebih dianggap sebagai ukuran kesuksesan dalam hidup. Keesokan harinya, Nadia bertemu dengan Bayu di kedai kopi favorit mereka. Bayu melihat raut wajah Nadia yang terlihat sangat lelah dan bingung. "Kamu nggak perlu merasa tertekan, Nat. Aku tahu ini bukan pilihan yang mudah. Keluargamu punya cara pandang yang berbeda. Tapi aku akan tetap di sini, dan aku akan terus berusaha membuat kamu bahagia." Nadia menatap Bayu dengan mata yang penuh kebingungannya. "Aku nggak tahu berapa lama aku bisa bertahan seperti ini, Bayu. Keluargaku terus-menerus memaksaku untuk memilih orang yang lebih layak. Mereka nggak melihat kamu seperti aku melihatmu, dan itu membuat aku merasa terjebak." Bayu menggenggam tangan Nadia, memberinya kenyamanan. "Aku nggak akan pernah memaksa kamu untuk memilih, Nat. Yang bisa aku lakukan adalah berusaha menjadi yang terbaik untukmu, apapun keputusanmu. Aku tahu ini berat, dan aku tahu kita harus menghadapi banyak rintangan. Tapi aku akan terus berusaha, tidak hanya untuk kamu, tapi juga untuk kita." Nadia terdiam, mencoba mencerna kata-kata Bayu. Ia tahu bahwa Bayu tidak pernah meminta apapun dari dirinya. Ia juga tahu bahwa perasaan ini adalah perasaan yang sulit dijelaskan kepada keluarganya. Namun, ia merasa semakin yakin bahwa Bayu adalah orang yang tepat untuknya, meskipun hidup mereka tidak sempurna. Namun, apa yang tidak diketahui Nadia adalah bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang akan segera terungkap. Suatu hari, setelah beberapa minggu berlalu, Bayu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan kepada Nadia. "Nat, ada sesuatu yang perlu aku ceritakan padamu. Mungkin ini waktunya," ujar Bayu suatu malam, setelah mereka selesai makan malam bersama. "Ada apa, Bayu?" tanya Nadia, penasaran namun sedikit cemas. Bayu menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas. "Aku sebenarnya bukan hanya pengemudi ojek online. Aku berasal dari keluarga yang cukup besar. Aku bukan orang biasa seperti yang mereka pikirkan." Nadia terkejut. "Apa maksudmu?" Nadia duduk terdiam, memandangi Bayu yang terlihat serius di hadapannya. Kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Bayu terasa seperti petir yang menyambar dalam benak Nadia. Semua yang ia ketahui tentang Bayu, pria sederhana yang mengendarai ojek online, tiba-tiba berubah dalam sekejap.
Ia merasa ada yang ganjil dengan semua ini, namun juga terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja ia dengar. "Bayu, kamu dari keluarga konglomerat?" tanya Nadia. Suaranya terdengar gemetar. Bayu mengangguk perlahan. Bayu menghela napas panjang, kemudian menatap Nadia dengan tatapan yang penuh ketulusan. "Sebenarnya, aku tidak benar-benar bekerja sebagai pengemudi ojek online karena aku membutuhkan uang. Itu lebih karena aku merasa itu sesuatu yang bisa aku lakukan untuk mengisi waktu saat aku merasa gabut," katanya perlahan. Nadia terkejut. "Jadi, kamu nggak bekerja karena benar-benar harus, tapi hanya untuk mengisi waktu?" tanya Nadia, mencoba memahami apa yang Bayu maksudkan. Bayu mengangguk. "Iya, aku lebih sering menghabiskan waktu dengan bisnis keluargaku. Ayahku memberi aku saham terbesar di perusahaan real estate yang mereka kelola, dan aku lebih banyak mengurusi itu. Tapi aku nggak pernah ingin orang lain tahu tentang itu. Aku nggak mau orang menilai aku hanya berdasarkan harta atau status sosial. Aku ingin dikenal sebagai Bayu, bukan sebagai anak orang kaya." Nadia mendengarkan dengan seksama, merasakan kebingungan yang muncul dalam dirinya. "Tapi kenapa kamu nggak pernah cerita padaku, Bayu? Aku kira kamu memang pengemudi ojol. Aku nggak tahu kalau kamu punya latar belakang seperti itu." Bayu tersenyum tipis, namun ada kesedihan di matanya. "Aku tahu, Nat. Aku sadar kalau kamu mungkin merasa bingung. Tapi aku benar-benar nggak mau kamu melihat aku hanya dari apa yang ada di luar. Aku ingin kamu tahu aku apa adanya, bukan berdasarkan apa yang orang pikirkan tentang keluargaku." Nadia terdiam. Bayu adalah seorang pria yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ia selalu mengira Bayu hanyalah seorang pengemudi ojek online yang hidup sederhana dan jauh dari kekayaan. Namun, ternyata semua itu adalah bagian dari pilihan hidup Bayu. Pilihan untuk hidup dengan cara yang lebih sederhana meskipun ia memiliki semua kemewahan yang bisa dibayangkan. "Jadi, kamu punya perusahaan besar, saham besar, dan semuanya itu milikmu?" Nadia bertanya dengan heran. Bayu mengangguk lagi. "Iya, semua itu diberikan ayahku kepadaku. Tapi aku lebih memilih menjalani hidup sederhana, menjadi orang biasa. Aku nggak ingin orang melihat aku karena harta atau kekayaan yang aku punya. Aku ingin mereka melihat aku karena aku adalah orang yang bisa diandalkan, yang bisa dicintai, bukan karena perusahaan atau uang." Nadia merasa terkejut dan bingung, namun di sisi lain, ia merasa lega karena Bayu jujur kepadanya. Aku nggak tahu harus bilang apa, Bayu. Aku nggak tahu kamu punya latar belakang seperti itu." "Aku mengerti, Nat," kata Bayu dengan suara yang lembut. "Aku nggak ingin kamu merasa terbebani dengan itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku memilih hidup seperti ini karena aku merasa lebih bebas, lebih bisa menjadi diri sendiri. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi." Nadia menundukkan kepala, mencoba memproses semua informasi yang baru saja ia terima. Selama ini, ia merasa bahwa ia mengenal Bayu dengan baik, bahwa mereka berdua saling memahami satu sama lain. Namun, kenyataan tentang siapa Bayu sebenarnya adalah sesuatu yang baru dan mengejutkan baginya. Seseorang yang hidup dengan kekayaan dan fasilitas, namun memilih untuk hidup sederhana demi kebebasan pribadi. Bayu meraih tangan Nadia, menggenggamnya dengan penuh kehangatan. "Aku berharap kamu bisa menerima aku, Nat. Aku nggak peduli apa yang orang lain pikirkan. Aku cuma peduli sama kamu, sama hubungan kita." Nadia mengangkat wajahnya dan menatap Bayu, matanya penuh kebingungan namun juga kebahagiaan. "Aku nggak tahu, Bayu. Ini semuanya agak berat buat aku. Aku nggak tahu kalau kamu punya semua itu." Bayu tersenyum, seolah-olah sudah memprediksi reaksi Nadia. "Aku tahu ini berat buat kamu. Aku juga nggak mau kamu merasa terbebani dengan itu. Yang penting, aku hanya ingin kita berdua bisa bahagia bersama, apapun latar belakang kita." Malam itu, Nadia merenung lama. Ia merasa bingung, namun juga merasa lebih dekat dengan Bayu. Mungkin inilah yang dinamakan cinta. Tidak peduli dari mana seseorang berasal, tidak peduli latar belakangnya. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu bisa saling menerima dan memahami. Namun, meskipun Nadia mulai menerima Bayu apa adanya, ia tahu bahwa keluarga besar dan ibunya, Bu Ratna,
tidak akan mudah menerima kenyataan bahwa Bayu berasal dari keluarga konglomerat. Mereka telah terbiasa dengan harapan bahwa Nadia akan menikah dengan seseorang yang sepadan, seseorang yang berada dalam kelas sosial yang sama. Bayu, meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda kebanggaan terhadap status sosialnya, tetap saja berasal dari keluarga yang sangat kaya. Nadia pun akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ia tahu ini adalah langkah yang tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa keluarga harus tahu kebenarannya agar tidak ada lagi ketegangan di masa depan. "Bu," Nadia memulai percakapan di ruang keluarga, di hadapan ibunya. "Aku ingin kamu tahu tentang Bayu. Sebenarnya, dia berasal dari keluarga yang sangat kaya. Dia punya saham besar di perusahaan milik ayahnya. Tapi dia memilih untuk hidup sederhana, bekerja sebagai pengemudi ojol hanya karena dia ingin merasakan kebebasan dan hidup tanpa tekanan." Bu Ratna menatap Nadia dengan tatapan yang sulit dibaca. "Apa maksudmu, Nat? Jadi, dia punya semuanya, tapi memilih hidup seperti itu?" tanya Bu Ratna dengan suara sedikit terkejut. "Iya, Bu. Bayu tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kekayaan. Dia memilih hidup biasa agar bisa lebih bebas. Dan dia ingin aku tahu siapa dia sebenarnya, tanpa ada embel-embel harta atau status sosial," jelas Nadia. Bu Ratna terdiam sesaat, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia mengerutkan kening, tampak ragu. "Kamu yakin? Bayu itu memang berasal dari keluarga yang sederhana, Nat. Aku tahu dia. Dia hanya pengemudi ojek online. Bahkan bajunya selalu begitu sederhana. Tidak ada tanda-tanda dia punya banyak uang. Semua itu cuma cerita yang kamu buat-buat supaya aku bisa menerima hubungan ini, kan?" Nadia terkejut mendengar tanggapan ibunya. "Bu, aku nggak membuat cerita. Bayu memang berasal dari keluarga kaya. Bahkan lebih dari itu, dia adalah orang yang memegang kendali utama di perusahaan keluarga mereka. Kenapa kamu terus menyangkalnya? Itu kenyataannya." Bu Ratna tetap terlihat tidak percaya. Ia melipat tangan di dada, menatap Nadia dengan tatapan penuh ketidakpastian. "Nat, kamu tidak bisa hanya melihat penampilan seseorang untuk menilai siapa dia. Kamu tahu kan, banyak orang yang berusaha menunjukkan dirinya lebih dari yang sebenarnya. Aku nggak mau kamu terjebak dengan harapan palsu, apalagi kalau akhirnya kamu terluka." Nadia merasakan ketegangan semakin meningkat. Ia tahu betul, meskipun Bayu telah mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, keluarganya masih belum bisa menerima kenyataan itu. Dan sekarang, ibunya bahkan menolak untuk percaya. "Bu, aku tahu kamu khawatir. Tapi aku tidak terjebak dalam hal-hal seperti itu. Aku memilih Bayu karena aku mencintainya. Dan dia memang orang yang tulus, baik hati, dan selalu berusaha membuat aku bahagia. Kalau kamu mengenalnya lebih dekat, Bu, kamu akan tahu dia bukan orang seperti yang kamu pikirkan." Bu Ratna tampak menghela napas panjang, dan dengan suara yang terdengar lebih tenang, ia berkata, "Nat, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu sudah bekerja keras, sudah berhasil mencapai banyak hal. Kamu punya masa depan yang cerah, dan aku tidak ingin kamu memilih jalan yang salah. Semua orang di sekitarmu sudah melihat, dia tidak cocok untukmu." Hari itu, Bayu memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menunjukkan kepada keluarga Nadia siapa dirinya yang sebenarnya. Setelah berbulan-bulan mencoba meyakinkan Nadia bahwa cintanya tulus, tanpa embel-embel kekayaan atau status, Bayu mulai merasa bahwa mungkin keluarganya, terutama Bu Ratna, hanya akan menerima hubungan mereka jika dia menunjukkan lebih dari sekadar kata-kata. Nadia sudah berjuang untuknya, dan sekarang saatnya baginya untuk menunjukkan keseriusannya. Sore itu, Nadia sedang di rumah ketika tiba-tiba ada deru suara mesin mobil yang sangat khas. Nadia berjalan menuju jendela dan melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di depan rumahnya. Mobil itu sangat mencolok, dengan desain yang elegan dan menggambarkan status yang sangat berbeda dari yang biasa mereka lihat di sekitar rumah mereka yang sederhana. Nadia terkejut. Kenapa mobil itu berhenti di sini? Pikirnya dalam hati. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, hanya untuk melihat Bayu sedang keluar dari mobil tersebut, mengenakan jas yang sangat rapi dan tampak berbeda dari biasanya. Tidak hanya itu, di belakang Bayu terdapat mobil kedua yang lebih besar, yang disertai dengan sebuah mobil sport yang terlihat mahal. "Bayu." Nadia mendekat, kebingungannya semakin besar.
Bayu tersenyum tenang. Iya, Nat. Aku rasa sudah waktunya untuk perkenalkan siapa aku sebenarnya ke keluargamu. Jawab Bayu dengan nada penuh keyakinan. Di sampingnya, seorang pria dan wanita yang sudah sangat mapan berjalan menghampiri, yang tidak lain adalah orang tua Bayu. Orang tua Bayu, yang dikenal sebagai pasangan yang sangat berpengaruh dan kaya raya, mengenakan pakaian formal yang sangat elegan. Sang ayah, Pak Surya, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan besar di berbagai sektor, sementara ibunya, Bu Amelia, adalah seorang filantropis yang terkenal di kalangan sosialita dan memiliki sejumlah yayasan amal. Keluarga Nadia yang sudah keluar rumah untuk menyambut kedatangan Bayu langsung terdiam. Bu Ratna, yang masih meragukan Bayu, kini tampak terperangah ketika melihat orang tua Bayu datang dengan sangat anggun, sambil membawa tas-tas branded yang berkilau. Mereka begitu berbeda dengan penampilan keluarga Nadia yang biasa. Bu Ratna, dengan tatapan terkejut, langsung menoleh ke Nadia. Ini siapa, Nat? Bu Ratna hampir tidak percaya. Nadia, yang bisa merasakan ketegangan yang mulai mengisi udara, menatap Bayu dengan sedikit kebingungan. Bayu menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Dengan sikap yang tenang, ia berkata, "Mereka adalah orang tuaku, Bu Ratna. Aku ingin kalian tahu, aku mungkin tidak datang dengan penampilan yang mewah setiap hari, tapi aku berasal dari keluarga yang sangat dihormati dan mampu. Aku bukan hanya seorang pengemudi ojek online. Aku memiliki saham di perusahaan keluarga, dan banyak lagi yang aku lakukan." Bu Ratna tampak kaku. Sepertinya segala harapan dan keyakinannya tentang Bayu yang berasal dari keluarga sederhana kini runtuh begitu saja. Tidak bisa disangkal lagi, Bayu bukanlah pria yang ia bayangkan. Pak Surya, ayah Bayu, dengan senyum ramahnya berkata, "Selamat malam, Bu Ratna. Saya dan istri saya ingin bertemu dengan kalian lebih dekat. Kami datang untuk mendukung keputusan anak kami. Kami sangat bangga dengan Bayu." Bu Ratna hanya mengangguk, namun ekspresinya tetap terlihat cemas. Ia seolah masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Tapi Bayu tidak pernah memberitahuku tentang semuanya ini," kata Bu Ratna perlahan, seolah menunggu penjelasan lebih lanjut. "Aku tahu, Bu," kata Bayu. "Aku memilih untuk tidak langsung menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku ingin Nadia mencintaiku tanpa memandang harta. Namun, aku tahu sekarang bahwa untuk mendapatkan restu dari keluarga, mungkin aku perlu menunjukkan bahwa aku bukan hanya seorang pria biasa." Ibu Nadia, Bu Ratna, tetap tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, meskipun ia sudah mulai sedikit luluh. "Kenapa baru sekarang kamu memberitahuku semua ini? Kami sudah menganggapmu sebagai orang biasa. Kami melihatmu dengan cara yang berbeda." Bayu menarik napas dalam-dalam. "Ibu, saya tidak pernah ingin membuat kebingungan. Saya hanya ingin cinta kami dihargai tanpa harus terhalang oleh status sosial. Tetapi, saya juga tahu, kadang-kadang kenyataan harus terlihat dengan jelas agar tidak ada yang merasa ragu." Sejak saat itu, suasana di rumah keluarga Nadia mulai terasa berubah. Mereka semua duduk di ruang tamu, sementara orang tua Bayu memulai percakapan dengan penuh sopan santun. Pak Surya dan Bu Amelia berbicara dengan tenang, menjelaskan bahwa mereka sangat mendukung hubungan Bayu dan Nadia. Mereka tahu bagaimana pentingnya cinta sejati, dan mereka ingin melihat Bayu bahagia. Namun, Bu Ratna masih merasa ragu. "Kami selalu mendidik Nadia untuk memilih pasangan yang tidak hanya baik, tapi juga bisa memberikan masa depan yang cerah. Aku tidak tahu harus bagaimana." Pak Surya, yang lebih sabar dan bijaksana, tersenyum. "Kami paham betul, Bu Ratna. Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anak mereka. Kami pun ingin yang terbaik untuk Bayu. Tapi saya percaya, jika Bayu sudah memilih Nadia, itu adalah keputusan yang sudah dipikirkan dengan matang." Di sisi lain, Nadia merasa sangat lega mendengar penjelasan orang tua Bayu. Ia merasa Bayu melakukan ini dengan niat baik, dan keputusannya untuk membuktikan dirinya kepada keluarga Nadia adalah langkah yang tepat. Ia merasa lebih dekat dengan Bayu, dan sepertinya ini adalah titik balik dalam hubungan mereka. Setelah beberapa lama berbincang, suasana mulai mencair. Pak Surya dan Bu Amelia menunjukkan sisi ramah mereka, dan bahkan Bu Ratna perlahan mulai membuka hatinya,
Meski ia masih terkejut dengan fakta bahwa Bayu memang berasal dari keluarga yang sangat kaya. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pernikahan mereka akan dilangsungkan dengan sederhana, namun penuh makna. Tidak ada pesta mewah atau acara besar. Yang ada hanya keluarga dekat dan sahabat-sahabat terbaik mereka yang datang untuk merayakan ikatan cinta ini. Di pagi hari yang cerah, Nadia mengenakan gaun pengantin yang sederhana namun elegan, yang dibuat dengan hati-hati oleh seorang desainer lokal yang sangat dihormatinya. Ia tampak cantik dengan rambut yang disanggul rapi dan senyuman yang memancar dari wajahnya. Meskipun bukan gaun yang mengkilap atau mencolok, gaun itu memiliki makna khusus bagi Nadia. Ia memilihnya karena mewakili dirinya yang sebenarnya, yang lebih mengutamakan keindahan dalam kesederhanaan. Di sisi lain, Bayu, dengan penampilan yang tidak kalah memukau, mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya. Sebuah penampilan yang lebih elegan dari biasanya, namun tetap menunjukkan karakter yang rendah hati. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang penting, dan ia ingin memberikan yang terbaik untuk Nadia. Saat mereka berdua berjalan menuju pelaminan, keluarga Nadia dan orang tua Bayu hadir dengan penuh haru. Tidak ada lagi penolakan atau ketegangan seperti dulu. Semua orang, baik keluarga Nadia maupun keluarga Bayu, kini berdiri bersama, menyaksikan dua hati yang bersatu dalam ikatan suci. Setelah upacara pernikahan selesai, saatnya bagi mereka untuk bertukar janji. Bayu memandang Nadia dengan penuh kasih sayang, dan Nadia membalasnya dengan senyuman yang tulus. Aku berjanji akan selalu ada untukmu, Nat. Dalam suka maupun duka, aku akan berjalan di sampingmu, ujar Bayu dengan suara penuh keyakinan. Nadia menatap mata Bayu dalam-dalam. Aku juga berjanji untuk selalu mendukungmu, Bayu. Kita akan melalui segala tantangan bersama-sama, apapun yang terjadi. Seketika, suasana menjadi penuh haru. Semua yang hadir menyaksikan bagaimana kedua pasangan ini saling mengikat janji, mengingatkan mereka bahwa cinta sejati tidak memandang status sosial, harta, atau penampilan luar. Yang penting adalah ketulusan hati, rasa saling mendukung, dan komitmen untuk membangun masa depan bersama. Setelah pesta pernikahan selesai, Nadia dan Bayu menghabiskan waktu mereka dalam kebahagiaan yang sederhana. Mereka memilih untuk pergi berbulan madu di sebuah tempat yang tenang, jauh dari keramaian. Di sana, mereka menyusuri pantai, menikmati matahari terbenam bersama, dan berbicara tentang impian-impian mereka di masa depan. Mereka tahu bahwa hidup mereka mungkin tidak akan selalu mudah, namun mereka siap menghadapinya bersama. Meskipun keluarga Nadia sudah menerima Bayu dengan lapang dada, perjalanan mereka masih penuh dengan pelajaran. Bayu tahu bahwa meskipun ia sekarang telah menjadi bagian dari keluarga besar Nadia, ia harus terus membuktikan bahwa cintanya kepada Nadia bukan hanya berdasarkan kekayaan yang ia miliki, tetapi juga pada kesetiaan, kejujuran, dan komitmen. Pada suatu malam, saat mereka duduk berdua, Bayu berkata, "Nat, dulu aku merasa seperti aku harus jadi seseorang yang lain untuk diterima oleh orang-orang. Aku bekerja sebagai ojek online. Ya, tapi itu bukanlah pekerjaan yang menentukan siapa aku sebenarnya. Aku ingin kamu tahu, aku punya lebih dari itu. Tapi sekarang, aku ingin kita hidup dengan cara kita sendiri, tanpa beban dan tanpa penilaian." Nadia tersenyum, menggenggam tangan Bayu dengan lembut. "Aku tahu, Bayu, dan aku cinta padamu, bukan karena siapa dirimu di mata orang lain, tapi karena siapa dirimu di hatiku. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain. Yang terpenting adalah kita bahagia bersama." Pada saat itu, keduanya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada status atau kekayaan. Kebahagiaan sejati datang dari kesederhanaan, dari kemampuan untuk saling mendukung, mencintai, dan menerima satu sama lain tanpa syarat. Mereka tahu, cinta mereka tidak membutuhkan pengakuan dari dunia luar. Cinta mereka adalah sesuatu yang lebih besar daripada apapun.